Yuk. Nama siapa nih nama lengkapnya dan boleh kami memanggil dengan nama? Ya, nama saya Abed Nugroho. ABBET Nugroho. Namanya agak unik karena ini namanya pemberian dari Bude. Dari Bude, kebetulan Bude ini tinggal lama di Belanda. Sehingga ketika pulang, saya pas lahir memberi nama Abed Nugroho. Jadi kayak barat-baratan tapi Nugrohonya Jawa. Nah, itu namanya Pak Abed Nugroho, tetapi di sini biasa disebut Ki Sodong. Nah, kenapa Ki Sodong? Karena ini dusunnya Sodongan. Terus Pak Abed sering memakai pakaian-pakaian adat, sering memakai pakaian tradisional, sering memakai pakaian etnik. Nah, kemudian sama teman-teman dipanggil Ki Sodong. Asik sekali suasana di sini. Nama kampung ini apa ya, Pak? Ya, jadi ini adalah Kampung Dolanan. Kampung Dolanan itu adalah sebuah tempat untuk pelestarian permainan tradisional. Yang kedua, tempat ini adalah mengajarkan kembali permainan tradisional tempo dulu. Mungkin yang zaman sekarang sudah jarang sekali ditemui. Nah, terus Kampung Dolanan ini hanya sebuah istilah, tetapi secara administrasi Kampung Dolanan ini berada di Dusun Sodongan, Desa Bumiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Nah, gitu. Sejak kapan berdirinya Kampung Dolanan Nusantara ini? Iya, Kampung Dolanan Nusantara Pak Abed dirikan tahun 2013 diresmikan. Jadi tahun ini sudah menginjak usia yang ke-9. Nah, sudah 9 tahun, mulai 2013 Pak Abed mendirikan. Sekarang tahun 2021, sudah 9 tahun, hampir 10 tahun. Apa tujuan Bapak mendirikan Kampung Dolanan Nusantara ini? Ya, tujuannya yang pertama adalah pelestarian permainan tradisional, karena permainan tradisional itu adalah warisan budaya Nusantara, sehingga kita berkewajiban semuanya untuk melestarikan. Yang kedua, mengajarkan kembali tentang permainan tradisional. Kenapa? Karena permainan tradisional ini sangat penting untuk generasi muda, untuk generasi hari ini, supaya kita belajar nilai-nilainya dari sana. Misalnya ada nilai ketangkasan. Oh, anak itu harus sehat jiwa dan raganya, harus tangkas dalam melakukan sesuatu, harus cekatan dalam melakukan sesuatu misalnya. Harus berlatih yang namanya sportivitas. Sportivitas itu ya mau mengakui kalau menang ya menang, kalau kalah ya kalah. Maka dalam dolanan itu yang kalah tidak boleh jumawa, yang kalah tidak boleh minder, tidak boleh bersedih, yang menang tidak boleh jumawa misalnya. Terus lagi dalam permainan tradisional itu belajar yang namanya kejujuran. Dalam dolanan misalnya bermain dakon, adik-adik harus jujur. Kalau tidak jujur pasti nanti ketahuan temennya dan pasti akan mendapat sanksi sosial atau dibully. Maka adik-adik semuanya pasti berusaha untuk jujur. Nah, nilai-nilai yang baik itu nanti otomatis ke depan akan mendidik adik-adik semuanya punya karakter yang bagus, punya karakter yang positif, punya karakter yang berakhlakul karimah. Nah, maka salah satu untuk membentuk karakter yang bagus itu adalah dengan dolanan. Makanya dolanan harus tetap ada itu. Berarti di sini banyak sekali dolanan anak dari seluruh Nusantara ya? Iya,
Nanti bisa dilihat di dalam itu ada galeri dolanan tradisional. Di sana memuat beberapa alat permainan tradisional dari seluruh Nusantara. Jadi dolanan itu ada yang berbentuk alat, ada yang tidak memakai alat. Nah, yang memakai alat nanti adik-adik bisa lihat semuanya ada di galeri kita. Ada galeri yang memuat sebagian dari permainan tradisional di seluruh Indonesia. Terus menurut Bapak, apa sih beda dolanan anak zaman dulu dengan dolanan anak zaman sekarang? Ya, kalau dolanan zaman dulu itu rata-rata dolanannya di luar ruangan. Kalau dolanan sekarang rata-rata dolanannya di dalam ruangan. Itu yang pertama. Kalau zaman dulu dolanannya itu mengasah kreativitas. Kalau zaman sekarang itu tidak banyak menuntut kreativitas karena hanya mejet-mejet saja. Nah, kalau zaman dulu misalnya mau dolanan mobil-mobilan itu berarti harus membuat. Nah, harus membuat itu artinya adik-adik harus berpikir bagaimana caranya roda ini bisa berputar, bagaimana mobil ini bisa jalan dan lain sebagainya. Maka kreativitasnya dituntut di sana. Terus lagi misalnya mau membuat ketapel, wah, adik-adik harus berlatih, harus memanjat pohon. Wah, memanjat pohon memilih mana yang bisa digunakan untuk ketapel. Jadi ada cawang ini namanya, huruf Y. Wah, itu harus. Kalau zaman sekarang cukup li atau malah tidak ada atau main pakai HP saja bisa. Ada ketapel pakai HP itu apa namanya itu? Apa namanya? Angry Bird ada. Angry Bird. Ya, kalau zaman sekarang cukup begitu saja. Jadi ketangkasannya tidak dapat, kreativitasnya tidak dapat, gitu ya. Jadi itu perbedaannya berapa permainan zaman dulu dan zaman sekarang. Menurut Bapak apa sih Pak sebetulnya fungsi dolanan itu bagi anak? Ya, dolanan ini sangat berfungsi banyak sekali untuk anak-anak. Terutama tadi sebagian sudah Pak Abed sebutkan. Yang pertama untuk melatih ketangkasan, ya, kesehatan jiwa dan raga. Kemudian yang kedua melatih keseimbangan. Kalau adik-adik main egrang itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang nggak bisa. Maka harus itu yang namanya melatih keseimbangan. Terus melatih konsentrasi. Misalnya bermain gasing. Itu adik-adik harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi nggak bisa muter bagus. Terus misalnya bermain ketapel, adik-adik harus fokus ke satu titik. Itu namanya melatih konsentrasi. Ya. Kemudian adik-adik belajar bersosialisasi. Ya, belajar bersosialisasi, punya sikap teposliro. Teposliro itu saling berbaik dengan temannya. Jadi kalau ada temannya yang kesusahan, adik-adik ikut merasakan. Kalau ada temannya bahagia, adik-adik juga ikut bahagia. Kalau ada temannya yang sedang celaka, adik-adik bisa menolong. Itu namanya teposliro. Karena kalau adik-adik hanya bermain individual, bermain sendiri di rumah, adik-adik tidak akan belajar teposliro. Karena tidak akan mengalami apa yang namanya temennya jatuh. Kalau temennya jatuh sekarang, anak sekarang biasanya yang pertama dilakukan adalah tertawa, haha, syukur. Nah, tapi kalau adik-adik bermain, ya ini bagus, ya dengan teman-temannya itu kalau ada temennya jatuh, itu yang pertama adalah ditolong dulu. Itu fungsi-fungsi dalam bermain, ya. Dan masih banyak lagi selain itu. Nanti adik-adik bisa belajar juga dalam permainan itu adalah mendidik karakter. Karakter itu adalah sifat dan sikap diri supaya menjadi memiliki sifat dan sikap yang berakhlakul karimah. Antara lain itu ada. Kalau koleksi dolanan yang ada di sini paling jauh dari daerah mana dan apa namanya Pak? Oh iya, yang paling jauh itu ada Gasing Riau, kemudian Gasing Lombok, ya. Nanti bentuknya bisa dilihat di dalam, ya. Itu
beberapa mainan yang dari Jawa, beberapa juga ada dari Maluku, dari luar Jawa itu banyak sekali juga. Gasing-gasing rata-rata ya yang dari luar Jawa, karena permainan tadi Pak Bet bilang bahwa permainan itu ada dua, yang memakai alat dan yang tidak memakai alat. Kalau yang tidak memakai alat tentu banyak sekali permainan seperti di kita itu, misalnya cublak-cublak suweng, misalnya dingklik oglak-aglik, itu kan tidak pakai alat. Nah, di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia tentu juga banyak sekali permainan-permainan yang tidak memakai alat. Banyakkah anak-anak yang main ke sini untuk dolanan sesuatu, dan biasanya favorit mereka dolanan apa, Pak? Oh iya, kalau mau musim liburan sekolah, biasanya rombongan-rombongan dari sekolahan banyak sekali ke sini berkunjung. Mereka ke sini untuk belajar kembali bermain tradisional, karena biasanya yang datang ke sini itu juga anak-anak perkotaan yang di sana mereka mungkin tidak menjumpai halaman atau latar ya, sehingga mereka mainannya hanya di dalam rumah itu tadi, sehingga ketika di sini mereka sangat senang sekali menemui suasana pedesaan yang masih asri. Nah, favorit anak-anak kalau kesini adalah bermain gasing. Gasingnya yang dimainkan adalah gasing bambu atau gasing Jawa Tengah dan Jogja. Jadi gasing itu macam-macam. Nah, gasing Jawa Tengah dan Jogja itu bentuknya dari bambu, terbuat dari bambu. Nah, itu adalah favorit anak-anak ketika bermain di sini. Menurut Bapak, dolanan yang baik yang seperti apa, Pak? Iya. Dolanan yang baik adalah dolanan yang bisa meningkatkan kedekatan sosial ya. Temennya dan temennya banyak sekali ini bisa saling akrab, bisa saling tidak musuhan ya. Makanya itu dolanan yang baik seperti itu. Dolanan yang merekatkan, dolanan yang membuat menjadi silaturahmi, dolanan yang membuat kerukunan. Yang kedua, dolanan yang baik adalah dolanan yang bisa mengasah kreativitas kita supaya diri kita ini lebih berkembang, otak kita juga menjadi lebih cerdas ya. Nah, itu dolanan yang baik. Dan dolanan yang baik yang ketiga adalah dolanan yang tidak membahayakan orang lain. Nah, itu yang penting. Namanya dolanan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya. Itu. Kalau dulu pas Bapak masih kecil, dolanan yang paling sering dilakukan dolanan apa, Pak? Oh iya. Dulu waktu Pak Abed masih kecil, Pak Abed dibelikan mainan yang sampai sekarang masih teringat, yaitu gasing bambu. Nah, gasing bambu itu sangat favorit sekali. Dulu dibelikan oleh bapaknya Pak Abed. Nah, sekarang sudah almarhum. Nah, itu dibelikan dan itu sering Pak Abed mainkan untuk gasing. Nah, itu mainan favoritnya Pak Abed dulu. Kalau menurut Bapak, dolanan HP itu baik atau tidak ya, Pak? Iya. Dolanan HP baik atau tidak? Dolanan HP. Kalau HP untuk dolanan dan waktunya berlebihan itu jelas tidak baik. Berakibat buruk, berakibat negatif. Karena apa? Anak-anak menjadi hilang konsentrasi. Fokusnya hanya bermain HP saja. Tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar, tidak mau mengaji. Itu kalau bermain HP secara berlebihan. Tapi berbeda kalau HP digunakan untuk sesuatu yang membantu dalam penyerapan ilmu pengetahuan. HP digunakan untuk mencari informasi. Apa ya, sejarah Magelang itu ada buka di Google di sana. Nah, HP untuk belajar itu bagus, tetapi HP untuk bermain kurang bagus. Kesimpulannya itu. Kalau menurut Bapak, sahabat yang baik itu yang semacam apa? Ya. Sahabat yang baik adalah sahabat yang bisa memahami temannya, tolong menolong dengan temannya ya. Seperti tadi, kalau ada temannya jatuh ditolong. Kalau ada temannya cilaka itu ditolong, bukan ditertawakan. Sahabat yang baik juga akan
tidak saling menyakiti ya, tidak saling menyakiti, tetap saling membantu apa yang dibutuhkan oleh sahabatnya. Itu sahabat yang baik. Dan itu nanti akan terkenang sampai kapanpun ketika semuanya sudah dewasa. Wah, senang sekali tentunya kami bisa berkunjung ke museum ini. Di sini terima kasih Bu atas sambutannya. Pertanyaan terakhir, apa saran Pak Abed untuk teman-teman kami di MI Ma'arif Gunung Pring? Ya, untuk teman-teman MI Ma'arif Gunung Pring, tetap semangat belajar. Yang pertama, ikuti perintah Bapak Ibu Guru di sekolah, karena Bapak Ibu Guru adalah pengganti orang tua yang berada di sekolahan. Yang ketiga, tingkatkan kreativitasmu dengan tetap belajar dan bermain, bermain dan belajar. Nah, tetap semangat meraih masa depan, jangan putus asa. Selesaikan semua masalah dengan gagah, dengan gembira. Tidak ada persoalan yang sulit. Semuanya bisa diselesaikan dengan mudah asal kita tekun dan mau belajar. Itu adalah pesan Pak Abed untuk teman-teman di MI Ma'arif Gunung Pring.